Ada uang bibit di Jawa Tengah katanya. Ini mangga siapa yang mau? Cenah. Neng apa cenah apa ibu cenah mangga siapa yang mau uang ini sok bawa pulang. Itu ada berapa kira-kira Bu kalau di total? Satu tas berarti 1 M apa 2 M ya. Tapi yang mau uang ini nanti jangan kaget kalau di rumahnya ayam jagonya hilang. Ya. Kayak suara harimau macan itu nyakar-nyakar tembok pakai kuku. Ada harimau, ada saya mau diterkam teh. Jangan terkam saya. Terus saya wirid leh, tapi jangan rekam saya, anak saya gimana? Nanti gimana anak saya kalau saya ditinggal? Nggak ada yang ngurus. Dari situ tuh saya pingsan sendiri ya, nggak inget apa-apa. Pingsan di situ. Bisa takut diterkam sama harimau itu. Terjerat hutang dari investasi yang menyesatkan, membuat hidup dipenuhi dengan rasa penyesalan. Dalam putus asa ia mencari jalan hitam nan instan. Dengan ritual uang goib, jadi satu-satunya pilihan. Dupa menyala, asapnya membuka gerbang lain dunia. Sesaji dipersembahkan untuk makhluk pemberi harta. Uang pun muncul perlahan dari balik kegelapan rimba yang menuntut bayaran jiwa dari Bu Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabar sobat yang ada di rumah, yang ada di luar rumah juga ya. Mudah-mudahan sobat semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan semua urusannya lancar. Amin. Oh ya, dan rezekinya juga lancar ya. Amin. Hari ini ada narasumber namanya Ibu Rima. Apa kabar Ibu Rima? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu Rima ya? Sehat Bang E. Ibu Rima punya pengalaman tahun 2015 ya? Iya Bang E. Jadi ini terpuruk banget kayaknya nih. Iya. Tergoda dengan investasi bodong waktu itu Ibu ya? Iya betul. Sampai 50 juta Ibu? Iya betul. Hilang semua itu? Hilang semua 50 juta dan uangnya itu dapat minjem dari rentenir katanya? Iya betul. Waduh, akhirnya Ibu harus membayar utangnya itu ya? Sedangkan investasinya bodong. Nggak dibayar. Ngeri juga ya. Ketipu, dibohongin. Untuk itu karena kisahnya sensitif jadi Ibu harus menggunakan masker ya? Iya. Atau ada alasan lain Bu? Supaya aman aja. Supaya aman ya? Iya supaya aman. Privacy gitu ya, privasi. Baik sobat, inilah Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Bu Rima. Begini Bang E, saya seorang guru yang ada di Jawa Barat. Saya ngajar udah lama di Jawa Barat itu. Di Jawa Baratnya tuh di sekolah SD. Dari tahun 2003 sampai 2014 itu tidak pernah ada masalah. Pas di tahun 2015 Bang E, saya tuh ada masalah. Di teman-teman saya tuh yang tadinya saya kan suka ikut tawasulan ke rumah, ke tempat-tempat tuh sama teman-teman. Nah, di teman-teman tawasulan itu main ke rumah saya. Di rumah saya sering ngobrol, itu hampir tiap hari lah, gak tahu udah habis dari mana dia pasti datang ke rumah rame-rame. Itu ada 4 orang, namanya Pak Edi, Bu Ros, Mbak Linda, sama Pak Agus. Itu nama-nama itu saya udah samarkan semua, namanya itu udah bukan nama asli lagi. Jadi itu nama teman-teman saya itu sering main di rumah saya itu sering ngobrol, sering dan ngajak saya, dia pada ngobrolin bagaimana ya Je kalau kita investasi di orang itu, soalnya
dapat untungnya gede banget kata teman tuh. Kan tuh kata Pak Agus. Di mana Pak Agus? Ada teman saya orang Surabaya. Emang dapatnya berapa kata teman-teman tuh? Dapatnya tuh yang itu tuh dapatnya 50%. Pokoknya kalau kita naruh 50 ya nanti dapatnya jadi 100 katanya. Yang 100 jadi 150 katanya gitu dapatnya tuh. Itu lama enggak lama katanya dapatnya tuh enggak lama, enggak nyampe sebulan katanya. Akhirnya teman-teman pada ngobrol, gimana nih? Gimana Bu Rima? Ada solusi enggak? Saya emang enggak punya uang, kata saya enggak ada. Terus kata Bu Ros juga, Balinda, gimana Bu Rima? Kita nyari aja. Nanti kan bisa kebayar lagi katanya gitu. Nyari kemana? Uang segitu gedenya kata saya. Ya pokoknya kita nyari lah aja kemana. Gini aja nyari pinjam SK saya udah ada di bank, kata saya tuh nggak bisa nambah lagi, saya udah digadekan karena SK itu waktu 2015 baru SK-nya baru dapat 2 udah digadekan semua kan. Kalau minjem ke bank itu ya harus SK 1 sama SK 2 tuh harus ditaruh dua-duanya, semua persyaratan pokoknya mau komplit harus ditaruh di bank semua. Kalau PNS itu nggak boleh ada yang ketinggalan. Jadi kalau minjem lagi ke tempat lain atau ke bank lain tuh nggak bisa. Terus ada tuh kata Pak Agus ngomong, Bu Rima pinjam ke rentenir aja kayak gitu. Ke rentenir nanti risikonya kan gede Pak Agus kata satu. Gimana kalau kita nggak bisa bayar? Rentenir kan 10%. Yang 1 juta aja bayarnya harus 1.100.000. Kalau kita nggak bisa bayar gimana? Kan itu sebentar Bu Rima katanya, nggak bakal lama katanya. Akhirnya kita nyari tuh ada, tapi harus pakai anggunan. Akhirnya sertifikat rumah dianggunkan. Punya ibu? Iya betul, punya saya. Dianggunkan jadi sertifikat rumah tuh dianggunkan. Boleh dapat pinjaman. Saya nyari-nyari ya, nyari-nyari akhirnya dapat. Tapi di rentenir, tapi dengan syarat harus ada jaminan. Ya jaminannya itu sertifikat rumah. Kita jaminkan tuh sertifikat rumah dengan dapat uang 50 juta. 50 juta itu bunganya kan 10%. Kalau nggak bisa bayar pokok, kita bayar jasanya dulu. Boleh. Jadi, ya. Tiap bulan itu bayar jasanya tuh 5 juta. Akhirnya saya dapat uang 50 juta ya Mang. Uang 50 juta itu kasihkan dulu ke anak saya. Ini mama dapat pinjam uang 50 juta dari jaminan ini, rumah ini dijaminkan untuk pinjam uang 50 juta ini. Kata anak sih sempat itu juga ya udah mama, kan nanti juga sebulan lagi dapat. Akhirnya sama anak tuh dikasihkan sama Pak Agus ke orang Surabaya. Tuh orang Surabaya saya juga nggak tahu. Berarti anak ini tahu ya, setuju begitu ya? Ya anak saya setuju, dia yang ngasihkan. Nah, udah nih dapat sebulan kita nungguin, itu uang tuh nggak datang. Gimana nih uang ini udah sebulan? Iya Bu ya, jadi gimana ya? Akhirnya uang itu boro-boro ada kabar. Setelah berapa lama? Udah 1 bulan itu nggak ada kabar. Nggak ada yang bayar keuntungan? Nggak ada yang bayar. Pak Agus juga sempat masih datang. Setelah udah mau 2 bulan dia nggak datang malah menghilang. Pak Agus teman saya menghilang. Kata teman-teman tuh, kata Pak Edi, Bu Ros, Bu Linda, lah ini mah Ibu Rima ditipu katanya sama Pak Agus. Berarti itu investasi bodong. Iya ya, tapi jaminan saya ini rumah ini gimana ya, kata satu sertifikatnya di sana. Akhirnya Pak Agus menghilang. Sedangkan saya terus ditagih sama rentenir. Rentenir datang ke rumah karena udah 1 bulan. Nah saya belum bisa bayar, gimana ini. Tapi jasa sih waktu 1 bulan itu bisa bayar 5 juta patungan dari orang 3. Oh mereka mau ikut tanggung jawab? Mau ikut tanggung jawab karena berempat itu, kita berlima itu kan tadinya ngurumpi di rumah saya. Itu mau tanggung jawab. Akhirnya sebulan bisa ketutup, tapi bulan depannya gimana? Tuh. Akhirnya tuh Pak Edi punya solusi. Ya udah gini aja Bu Rima, mau nggak minjem uang? Minjem uang kemana lagi? Kata satu, ini aja belum dibayar mau minjem lagi. Sayanya gimana nanti bayarnya? Ini mah enggak, katanya uang goib.
gaib. Saya baru dengar ada uang gaib. Emang benar ada uang gaib? Ada pinjaman di bank uang gaib? Ada Bu Rima. Pokoknya aman lah Bu Rima. Tapi yang penting Bu Rima nanti pada saatnya bisa mengembalikan. Pesugihan? Enggak, pinjam uang gaib katanya, bukan pesugihan katanya. Ada wadalnya enggak? Minta wadal enggak? Enggak katanya. Di daerah mana? Ada di daerah Subang katanya gitu. Tapi modalnya gimana? Kata satu, saya udah nggak megang uang. Kata. Ya udah kita patungan aja, kata bertiga tuh. Pak Edi, Bu Linda, Bu Ros patungan. Waktu itu suami ibu ada? Saya udah nggak punya suami. Oh, waktu itu sudah bercerai maksudnya? Udah bercerai, 2013 saya cerai. Udah gitu patungan, gimana modalnya kata. Ya udah Bu Rima nyari aja uang berapa aja dapatnya. Akhirnya saya pulang kampung. Pulang ke ibu saya waktu ibu saya masih ada. Terus saya waktu itu punya simpanan kambing, punya ternak kambing di kampung, tapi kakak yang ngurus ya. Akhirnya saya jual bandot tuh satu, dapat 500.000. Ini saya ada uang 500.000, gimana nih? Ya udah nanti kita kekurangannya kita rame-rame bertiga katanya gitu. Dengan uang 500.000, akhirnya kita ke sana nyari mobil. Ada yang temannya Pak Edi punya mobil sendiri, dia sukarela ngantar ke Subang. 2 hari kemudian langsung kita berangkatlah ke Subang. Berangkat dari rumah tuh jam 10-an. Nyampe sana sore, itu juga muter-muter karena nyari tempat kuncian itu rumah kuncian itu nggak tahu di mana. Akhirnya nanya. Nyampe lah di sana ke rumah kuncian itu jam 6-an. Jam 6 baru ketemu. Nyasar terus sampai ke sini nyasar. Akhirnya ketemulah rumah kuncian. Kita berlima sama supir ya. Ke situ ke rumah kuncian. Assalamualaikum, udah waalaikumsalam. Ada yang nerimanya itu bukan Pak Kuncen langsung, tapi asistennya sama istrinya. Ibu ada Pak Kuncennya? Oh bapaknya lagi di dalam katanya gitu. Lagi di dalam nggak bisa diganggu. Mangga duduk, mangga masuk kayak gitu. Kita duduklah pada duduk di situ. Nunggu Pak Kuncen keluar. Kita nyampe maghrib, Pak Kuncen keluar tuh malam. Malam tuh habis Isya baru keluar. Udah keluar Pak Kuncen ngobrol. Ini ada perlu apa? Yang ada perlu saya kata satu. Kata teman-teman tuh Bu Rima yang ada perlu. Bu Rima meminjam uang, Abah katanya gitu. Manggilnya kan Abah bukan Pak Kuncen. Minjem uang kemana kata Abah tuh, kata Abah Kuncennya tuh. Ke Abah yang diusahakan sama Abah bisa enggak? Sanggup untuk memenuhi syarat-syaratnya. Sanggup untuk ritualnya, jangan enggak takut. Enggak, saya enggak takut. Tapi sekarang udah malam, itu harus ada ritual Bu. Udah sekarang mah malam sekarang ikut tawasulan aja dulu sama yang ada di sini. Akhirnya ikut tawasulan tuh. Nah, di semalam itu sambil nginep. Banyak orang di situ? Banyak orang. Mau Banyak minta kekayaan juga? Tanya-tanya katanya, emang pada berhasil Pak? Yang udah mah katanya berhasil Bu. Beneran, benar. Akhirnya dari situ tuh yakin tuh, mudah-mudahan aku juga berhasil gitu. Akhirnya nginep karena kita syarat-syaratnya belum ada. Akhirnya besoknya syaratnya apa? Coba disuruh ada kelapa hijau, ada bekakak ayam, ada kembang, ada pisang warna 7, air minum warna 7, terus jajanan pasar, tumpeng. Itu persyaratannya. Yang beli juga bukan kita ngasihkan uang itu untuk persyaratan itu 750.000. Dari saya uang 500, yang 250 itu dari teman-teman. Ya, semuanya 750.000 untuk beli persyaratan. Dan dikasihkan tuh ke si istrinya Abah untuk beli persyaratan. Mungkin istrinya Abah yang beli ke pasar. Nah besoknya baru setelah maghrib itu tawasulan. Karena persyaratan udah komplit. Singkat ceritanya udah komplit ya Mang. Setelah Isya saya jam 9 disuruh mandi air kembang di sana, tapi ibu tolong jangan baca apa-apa, udah mandi aja katanya. Mandi air kembang aja, jangan baca asma-asma Allah, jangan katanya gitu. Nggak boleh ngucapin apa-apa, pokoknya mandi air kembang aja. Singkat cerita udah tuh saya mandi, ada setengah jamnya saya mandi di kamar mandi, keluar. Jam 9 saya ngobrol sama Abah. Nanti di sana tuh Bu, Ibu nanti saya diantarin ke suatu tempat. Nanti Ibu di sana
Bacanya dari Abah aja wiridnya, nggak boleh baca yang lain. Pokoknya yang bacaan dari sini aja dari Abah. Pokoknya ibu jangan, apapun yang terjadi ibu jangan ngeluarin asma Allah katanya gitu. Oh ya Abah siap kata saya. Jam 9 kita berangkat dari rumah Abah tuh. Berangkat dari rumah. Jaraknya 1 kilometer dari rumah. Pokoknya jauh lah, orang di tengah hutan di Subangnya tuh. Naik gunung. Naik turun, jalan setapak. Itu nggak ada perkampungan ya? Nggak ada perkampungan, jauh dari perkampungan. Adalah setengah jam kita jalan, nyampe lah ke tempat. Ada kamar. Kamar itu bentuknya ya biasa sampai permanen. Bawahnya tembok, atasnya mah bilik-bilik. Tapi bilik udah dicat gitu, cat putih semua. Bukan gubuk ya? Bukan. Terus udah gitu juga ada disekat pakai kain putih. Ada kamar-kamar sekat pakai kain putih. Terus ada makam, kalau nggak salah makam itu 1. Ibu nanti duduk di sini. Mau apapun yang terjadi, pokoknya ibu jangan ngucapin asma Allah. Nah teman-teman saya juga ngikut nganter. Semangat ya Bu Rima, semangat ya Bu Rima. Gitu. Ngasih support, ngasih semangat. Ya saya semangat untuk bayar utang kata satu. Mudah-mudahan berhasil, kalau berhasil enak semua kata satu, insya Allah berhasil. Nyampe ke sana tuh jam 10-an ya, jam 10-an saya ditinggal. Saya duduk sila, pintu ditutup dari luar. Sendirian? Sendiri. Teman-teman nggak ada yang mau ikut? Gak ada, suruh tinggal sendiri. Saking udah nekatnya Mang, saya berani nekat. Saking udah untuk bayar utang rumah saya agar kembali lagi, saya pengen mengambil sertifikat dan bisa bayar utang, saya berani. Karena ingat anak saya punya anak 3, itu yang jadi penyemangat saya itu. Saya kuat punya anak 3. Duduk sila baca itu, dikasih tasbih hitam 1 ya, dikasih tasbih suruh wirid. Bacanya itu aja yang dari dia. Cuman bacanya saya lupa nggak ingat, nggak diingat-ingat lagi. Pokoknya wiridan dari itu mungkin mantra dari dia saya baca terus sambil megang tasbih terus. Tapi ya sore sih nggak ada apa-apa, cuman ada buah jatuh tuh pak klotak gitu ya. Jatuh lagi, klotak lagi. Itu hampir berapa menit sekali itu buah tuh jatuh. Aneh kan kayak udah ada yang ngatur gitu, klotak lagi. Kalau seng kan itunya atapnya tuh seng ya. Bukan genteng biasa. Kalau genteng biasa mah nggak sekencang itu. Buah kecil. Jam 1 malam, masa di atas genteng ada suara ayam ya? Kut. Tapi nggak boleh ngomong asma Allah. Ya udah diam. Wirid itu lagi. Ingatnya itu jangan ngomong asma Allah. Jadi kut. Sampai badan merinding semua, ketakutan. Gimana ya? Ya Allah kut. Bayang, tapi ada. Terus itu kut bunyi ada suara ketawa lagi. Allah ini mah kuntilanak. Kuntilanak jangan masuk. Saya gimana gitu takutnya tuh masuk. Saya beranikan diri, udah kloprak lagi, buah lagi jatuh. Ada suara itu. Nah ini apa lagi ya? Akhirnya mata saya dipejamkan terus sambil baca itu terus. Walaupun ada itu suara kuntilanak yang terus di atas genteng, saya tetap baca itu diam. Kuat. Sampai kuat baca itu aja. Udah baca. Akhirnya malam pertama saya lulus, pagi-pagi sudah dibangunin, singkat ceritanya tentang jam 6 tuh saya dibangunin. Ibu, katanya, bangun Bu, udah siang ya, saya ketiduran tak, nggak apa-apa ketiduran nggak apa-apa Bu. Gimana Bu semalam kata Abah tuh, jam 6 pagi tuh dia pada datang tuh sama teman saya 3, sama si Abah tuh datang. Tadi malam sih gak ada apa-apa, cuman ada suara kuntilanak, suara ayam kata saya. Ada orang ketawa sama suara kayak ayam tuh, kut sama ketawa kata saya. Oh kuntilanak. Ibu takut? Ya takut sih takut. Teman saya tuh udah nekat mau pinjam uang, supaya berhasil. Ya udah ibu sekarang mau istirahat. Udah siang mah, kalau siang mah nggak wirid, katanya nggak ada apa-apa. Nanti malam kita lanjut lagi. Singkat ceritanya udah malam lagi, udah maghrib kan. Malam kedua si Abah tuh datang lagi maghrib tuh, ibu masuk lagi, nanti ibu wiridnya itu aja, kalau itu setelah maghrib kita tuh masuk, pokoknya mau maghrib tuh mau adzan tuh kita masuk, nggak boleh di luar.
Akhirnya saya maghrib di dalam. Teman-teman semua pada ninggalin, cuma kalau nungguin nemenin tuh sampai sore. Kan nggak sholat nggak apa, karena udah nggak boleh ngucapin apa-apa kan, itu benar-benar kita tuh udah menyimpang ya tuh. Malam kedua wirid biasa buah-buahan itu jatuh dari pohon gede itu, ternyata di luar kan ada pohon gede tuh gede banget, ada buah-buahnya kecil-kecil kayak gini, nggak tahu buahnya apa, pohon apa nggak ngerti. Glotrak lagi kan, kaget lagi sempet kan, glotrak lagi, glotrak. Itu tiap sampai malam tuh sampai akhir. Tapi anehnya yang keluar tuh bukan tiap malam itu, yang ngeganggu, yang ngegoda itu, yang makhluk gaib itu datangnya tuh jam 1 jam 2. Jam 12 belum datang. Pasti jam 1 jam 2 datang. Nah, semalam itu kayak suara ngebabet-babetin itu tuh buntut ular tuh. Grebrak gitu, grebrak tuh. Terus ada suaranya, apa ular ya? Kok ular gede banget, kok kencang banget. Sedangkan bilik kan kalau udah dikeleprak itu kan suaranya gede, kencang banget ya. Oh, bilik itu, keleprak. Sama buntutnya kayak dibabet-babet, tapi suaranya ngedesisnya kayak ngedesis ular. Gitu. Ini ular dari mana? Kan ini aman, nggak ada apa-apa, kok ada ular. Ya Allah, dalam hati nggak boleh mengucap asma Allah, tapi takut ya, takut gimana? Jangan makan saya, jangan gigit saya masih punya anak. Jangan gigit saya, jangan gigit saya, jangan gigit saya. Udah sampai sambil wirid saya nggak boleh, saya ngomong dalam hati, jangan gigit saya, jangan sentuh, jangan gigit saya. Itu desisan ular tuh masih menjadi, saya takut tuh masih kayak menjadi gitu ya. Saya sampai gimana gitu, takut, saking takutnya. Terus ular udah lama-lama ular tuh hilang sendiri. Kayak ada suara anjingan lolongan tuh. Suara anjing. Anjing dari mana lagi? Serigala. Gitu kan juga. Pokoknya anjing melolong lah. Udah anjing melolong. Yang datang kayak nyakarin itu. Nyakarin tembok. Gini. Suara apa lagi? Kayak suara harimau macan itu, nyakar-nyakar itu, nyakar-nyakar tembok pakai kuku. Ada harimau, ada saya mau diterkam teh. Jangan terkam saya, jangan terkam saya. Terus saya wirid lagi, tapi jangan ngomong jangan terkam saya, anak saya gimana, nanti gimana anak saya kalau saya ditinggal. Ya jangan terkam saya, nanti anak saya nggak ada yang urus. Dari situ tuh saya pingsan sendiri ya, nggak inget apa-apa. Pingsan di situ. Bisa takut diterkam sama harimau itu. Karena saya ingat sama anak, saya gimana anak saya nggak ada yang ngurus, ya gimana anak saya dari kecil. Karena ingat sama anak aja, nggak takut sama apa, cuma ingat tanggal anak. Akhirnya saya terus dari situ pingsan bang, nggak ingat apa-apa. Bangun ya biasa, pagi-pagi dibangunin itu. Dibangunin oleh siapa, Bu? Oleh Abah Kuncen itu, Abah Kuncen sama teman saya kalau pagi itu pada daratan. Gimana semalam, kata Abah Kuncen. Apa yang terjadi, katanya. Aduh Pak, semalam lagi ngeri banget. Udah ular, kayak ular, ngedesis ular, kayak ngebabet-babet ular. Terus ada suara serigala. Saya sampai sempat nanya, apa wiridan ini Pak manggil setan, apa manggil binatang, apa saya gitu. Kata dia tuh enggak. Terus terakhir kata satu suara harimau, makanya dari pas suara harimau takut saya nerkam ke saya pingsan, nggak inget apa-apa, kata satu. Ibu masih kuat nggak? Berapa lagi sih Pak? 1 malam lagi, kata satu. Kuat. Udah 1 malam lagi kan saya kuat. Ya udah kalau ibu kuat lanjut, kalau nggak kuat udah mundur, kata si Abah Kuncen itu. Kuat Bah, insya Allah kuat, kata satu. Semalam lagi. Kata teman-teman, semangat Bu Rima. Bisa uang kembali, uang banyak, nanti dapat uang banyak Bu Rima, katanya gitu.
Bu Rima di rumah pakai TV merek apa Bu? Merek Infinix. Kayak ini Bu ya? Iya betul. Gambarnya bagus Bu ya? Gambarnya bagus, jernih, terang, suaranya bagus. Berarti kita klop dong Bu. Di sini juga pakai Infinix. Iya betul sama. Jadi yang ada rencana beli TV, rekomendasi ini dari Malam Mencekam. Beli Infinix. Singkat cerita malam lagi nih, maghrib lagi, malam ketiga saya masuk lagi ke kamar, wirid lagi biasa wirid biasa, ada suara klotrak buah-buahan biasa jatuh buah jatuh. Udah malam ketiga itu jam 1 itu ngelihat asap. Kok ada asap, kebakaran di mana ini, kebakaran apa yang bakar-bakaran, asap putih ngepul putih. Ternyata yang datang bukan asap, pocong. Saya sampai gimana gitu, udah ada beberapa menit kali pocong itu menghantui. Udah kayak gitu hilang sendiri, udah hilang. Wirid lagi, saya ngemplong. Selamat kata satu selamat. Wirid lagi, terus wirid lagi. Saya tuh jam 2-an itu ada kepala ular tapi emas, bentuknya emas. Kepala ular kecil lah, segegam gimana kepala ular itu, segitulah kepala ular. Tapi emas, ada sepotong di bawah. Tapi saya tuh ngeliatin aja, ini kok kepala ular tapi emas ya. Tapi udah kayak gitu. Di atasnya saya naik ke atas, ada bayangan hitam tapi ada badannya hitam, tinggi besar. Matanya melotot, boro-boro mau berani ngambil. Kok saya diawasin orang makhluk kayak gitu, makhluk apa lagi? Tinggi besar tuh, tinggi besar hitam, terus matanya melotot merah. Nggak tahu makhluk apa, saya juga nggak ngerti. Warnanya? Orangnya badannya tinggi besar hitam. Hitam. Terus ini ada taring gitu tuh, ada tanduk tuh, tapi matanya melotot. Saya merem aja, nggak buka-buka mata tuh, karena dipelototin sama badan besar yang matanya melotot itu. Saya akhirnya merem aja, nggak mau buka. Akhirnya mungkin saya merem, saya takut. Malam ketiga juga akhirnya saya ketiduran lagi, nggak tahu pingsan karena lihat itu makhluk itu. Pagi-pagi dibangunin lagi jam 6 sama Abah Kuncen itu. Biasa kan kalau jam 6 tuh pasti nyampe situ. Sama teman-teman juga, Bu Rima bangun. Udah pagi kata saya tuh. Bu Rima pingsan nggak tahu, soalnya tadi malam ada makhluk besar, kata satu ada pocong. Terus ada kepala ular tapi emas. Bu Rima nggak diambil, boro-boro mau ngambil, kata satu. Saya takut sama badan makhluk besar itu yang badannya melotot, ngeliatin aja. Kenapa, itu kan emas, bisa dijual katanya. Ya bisa dijual gimana Mbak, kata satu, nggak berani, itu makhluknya tuh ngeliatin aja saya. Berarti Bu Rima nggak berhasil katanya, gagal Bu Rima. Ya udahlah Pak, mungkin belum rezeki, kata satu. Akhirnya dari situ kita lemeskan, ngobrol di situ ngobrol. Ya udah Bu Rima, berarti Bu Rima tuh nggak hasil katanya. Ibu sih mending jangan nggak loncat, yang lain mah kalau ngelihat kayak gitu tuh langsung lompat keluar Bu, jangan jerit, pada nangis, pada teriak. Ibu sih mending pingsan katanya. Kata yang udah tuh lompat lari-lari separan-paran, nggak tahu kemana, di sawah-sawah tuh sampai pada kotor kabeh, katanya, saking takutnya. Saya nggak lari, cuman pingsan. Ya itu karena ngelihat makhluk-makhluk kayak gitu ya. Udah kayak gitu, udah akhirnya pulang lah ke rumahnya Abah, ngobrol-ngobrol. Terus kita pamitan, pulanglah ke Cirebon. Di Cirebon juga teman-teman juga nggak pulang ke rumah masing-masing, ke rumah saya, pada ngobrol di rumah saya. Iya, kita Bu Rima sampai udah 3 hari 3 malam nggak ada hasilnya. Iya gimana orang nggak ada hasil, padahal kerja Bu yang banyak yang hasil Bu, katanya minjam uang ke situ tuh, uang gaib tuh. Ada yang dapat 1 tas, ada yang 2 tas. Masa sih, kok saya nggak dapat sih?
Iya mungkin belum rezeki Bu Rima katanya. Ya udah Bu Rima. Akhirnya tuh saya tuh teman-teman sih ada di rumah. Saya besoknya kan hari Seninnya emang saya berangkat ngajar. Biasa ngajar. Mungkin teman-teman punya ngobrol-ngobrol di rumah. Akhirnya beberapa hari kemudian, Bu Rima ada, kata Bu Linda tuh. Ada lagi Bu Rima, mau nggak? Suat nggak? Sanggup nggak? Apalagi ada uang bibit katanya. Uang bibit di mana lagi? Ada uang bibit di Jawa Tengah katanya. Tapi saya nggak punya modal, nggak punya uang apa-apa, udah nggak punya, kata satu. Buat makan sehari-hari kan di rumah saya ya tinggalnya, pada ngobrolnya tinggal di rumah saya. Akhirnya udah pokoknya tenang aja Bu Rima, yang penting Bu Rimanya mau nggak ke Jawa Tengah. Kalau saya sih mau aja, yang penting bener nggak ada tumbal, nggak numbalin anak-anak, kata satu. Nggak numbalin orang lain, nggak numbalin anak-anak. Ya udah kalau Bu Rima mau nanti kita pinjam mobil lagi, teman sayanya mau nganter katanya. Dia juga mau bensinin, temennya tuh punya mobil, dia termasuk orang ada juga orang tuanya, jadi dia mau nganter. Akhirnya setelah seminggu kemudian saya di rumah, Sabtu Minggu lagi kita berangkat lagi tuh Bang, nyari lagi tempat kayak gituan ke Cilacap. Pergilah saya ke Cilacap, di perjalanan ngobrol itu di Cilacap masih jauh nggak, naik gunung, jalannya juga ya jalan kayak jalan satu mobil aja lah, satu mobil motor gantian gitu, nggak gede jalannya juga. Nyampailah Mang kita ke tempat yang dituju, rumah biasa, ke kuncinya tuh ke rumah biasa yang disebut mbah-mbahnya tuh rumah biasa. Saya sih nggak diajak ngobrol, yang dia pertama datang tuh yang ngobrol tuh teman-teman saya. Udah Bu Rima di sini aja dulu, nanti saya ngobrol dulu sama si abahnya. Akhirnya yang nganter tuh Balinda tuh, dia ngobrol dulu Balinda. Saya sama teman-teman yang lain nunggu di sini di mobil. Akhirnya Balinda yang turun, nemuin, terus Balinda udah ketemu, saya disuruh turun. Udah ayo Bu Rima turun katanya. Kita turun, nemuin tuh si abah. Itu mah nggak pakai syarat-syarat, hanya pakai dupa aja. Pakai dupa 3 biji, kalau nggak salah 3 biji, apa 2 biji ya lupa. Nyalain yang kayak gitu tuh, yang kayak buat apa, yang orang Hindu tuh gini-gini. Bukan kemenyan, kalau kemenyan kan itu ya bukan, itu dupa ya, yang kayak giting tuh Mang E. Ini siapa yang ada perlu, kata si abah tuh. Saya mau apa? Saya butuh uang, kata satu. Pengen uang, kata satu. Tapi ibu sanggup saya menjalankan syaratnya. Sanggup, kata satu. Karena udah ngerasa di Subang kayak gitu sanggup ya. Udah akhirnya si abah itu nyalain dupa. Dia masuk lagi ke kamar. Tapi baunya kan keluar tuh kecium ya, bau dupa itu. Akhirnya kita nunggu di luar. Udah beberapa menit kemudian, ada setengah jamnya, bukan menit, setengah jamnya baru dia keluar. Ya udah ibu, hayu cina ke sana, ke suatu tempat. Sama lagi, ada tempat lagi. Dibawa ke tengah hutan lagi tempatnya. Kamar lagi kayak gitu, tapi dari yang di Jawa Tengah sih nggak ada makam. Cuman hanya kamar aja kecil. Kamar kecil cukuplah untuk berapa orang gitu. 3 orang cukup. Itu setelah Isya nyampe tuh ke tempat itu, tempat yang disuruh abah wirid. Sama wiridnya juga sama kayak di Subang, nggak boleh ngucap asma Allah, nggak boleh ngucap asma Allah, takut bagaimanapun kayak gimana pun nemu apapun nggak boleh ngucap asma Allah. Sama itu syaratnya juga 3 hari 3 malam. Siap ibu? Siap. Ya saya tuh melaksanakan wirid lagi di Jawa Tengah demi untuk mencari uang supaya saya bisa lunas terbebas dari hutang. Kata si abah, ya udah ditinggal aja. Siap Ibu Rima? Siap, kata saya. Akhirnya saya ditinggal tuh Bang sama teman-teman saya. Dia pulang, saya di kamar itu wirid dikasih, tasbih dikasih, ya wiridannya dikasih. Akhirnya wirid terus. Wirid. Kalau di sana malam pertama tuh ya sama, karena tempatnya mungkin kayak sengaja, mungkin orang-orang kayak gitu tuh nyarinya di atasnya ada pohon besar mungkin ya, di bawah pohon mungkin sama ada buah pak jatuh pak keloprak.
Tapi itu gak kenceng karena genteng, dalamnya bukan aseng ya. Jadi gak begitu kenceng, klotrak gitu ya. Klotrak, ini buah apa lagi. Tapi gak takut karena udah ngalamin di Subang. Nah yang kayak gitu lagi datangnya tuh Mang. Tiap datang tuh jam 1, jam 2. Itu makhluk kayak gitu tuh jam 1, jam 2 pasti muncul. Itu yang pertama datang itu, kalau di sana itu makhluk besar. Kalau yang di Jawa Tengah ada badannya yang tinggi besar tuh, tinggi besar, mata melotot itu, yang melotot merah itu hari pertama, malam pertama. Tapi itu mah ininya ada taringnya tuh keluar, taring keluar tapi mata melotot. Warnanya hitam. Warnanya mah hitam. Jadi ibu lihat hanya kakinya atau gimana Bu? Lihat atasnya aja, bawahnya enggak. Tinggi sekali ya? Tinggi sekali, cuma nggak mau lihat ke bawah, nggak. Cuma gini aja mata juga nggak ngelihat gitu nggak berani. Wah itu kayak makhluk apa ya? Apa saya salah lihat? Apa enggak ya? Tapi gini lagi ya, akhirnya saya merem aja, nggak buka-buka lagi setelah itu. Tapi sambil wirid sering ngomong selamatkan saya, selamatkan saya, selamatkan saya. Saya tuh jam 1 tuh didatangin itu, tapi saya nggak takut, tidak takut, tapi tetap gemetar sebentar ya, walaupun saya bilang nggak takut, dalam aku nggak takut, tapi tetap aja gemetar ya. Takutnya aku dimakan atau gimana ya, ingetnya anak saya aja ya. Tolong selamatkan saya, selamatkan saya, terus wirid lagi, selamatkan saya, wirid lagi, ngomong kayak gitu aja, ketakutan, takut diapa-apain sama makhluk tinggi besar itu. Udah itu makhluk tinggi besar sampai ada kali melototin saya, lama banget. Udah singkat cerita tuh Mang, malam pertama itu nggak ada apa-apa, cuman ada makhluk itu aja, didatangin makhluk. Nah pagi-pagi kan saya dibangunin biasa. Kalau itu banguninnya bukan jam 6, setengah 7 baru pada nyampe ke tempat saya. Bu, bangun Bu, bangun Bu. Udah siang, ini udah setengah 7 katanya. Oh udah siang ya, berarti saya tidur, kata satu ya. Nggak apa-apa tidur juga Bu katanya. Mungkin kan Wir itu akhirnya lama-lama tidur, capek katanya. Ada apa Bu, dapat apa Bu? Nggak dapat apa-apa kata satu, cuman dapat didatangin makhluk tinggi besar aja. Oh kata si abahnya, oh gitu aja. Tapi Ibu masih sanggup nggak? Kalau demi uang sebetulnya nggak sanggup, tapi cuma saya tuh karena punya utang yang harus dibayar, saya mau sanggup, kata satu. Mau ngomong Bismillah sanggup itu kan nggak boleh ngomong asmaullah. Ini saya sanggup, masih terus Bu atau mau berhenti? Lanjut, kata satu itu. Jadi selama itu ibu nggak ngajar ya waktu pergi itu? Bolos. Kan kalau berangkat tuh Sabtu, Minggu, kadang Jumat itu ya. Kalau lagi pergi itu saya nggak ngajar. Bolos sehari. Bolos, izin. Lanjut ke malam kedua. Saya malam kedua itu setelah maghrib biasa. Itu mah masuk sendiri setelah maghrib. Kalau itu makan waktu pertama makan jam 9 karena malam pertama mungkin ada ini kan langsung udah jadi malam kedua mah setelah maghrib, sama kayak di waktu di Subang setelah maghrib. Saya masuk kamar, wirid, biasa nggak ada apa-apa. Tapi anehnya tiap yang keluar itu makhluk itu jam 1 itu. Jam 1, jam 2 itu keluar. Nah, sama kayak di Subang. Suara ngebabet-babet gitu, buntut kayak buntut ular. Kudeprak kayak ular aja. Ya udah, saya mah cuma minta selamat aja, selama saya masih punya anak, tolong selamatkan saya. Tapi sambil wirid saya tuh ya. Ular ini mau ngasih apa ke saya ya. Saya tuh dikira mau ngasih gitu. Dia datang ngedesah sampai ngebabit-babit lututnya ke tembok itu. Kalau yang di Jawa Tengah kan tembok semua, tapi kedengaran gitu kan, gedebuk gitu. Saya ngebayangin ular itu besar sekali, mungkin lebih besar dari badan anak saya. Saya ngebayangin, tapi saya ya Allah, saya minta selamat. Udah kayak itu saya juga setelah itu saya juga pingsan lagi, bangun lagi, lihat lagi masih ada suara ular, suara desisan ular,
Akhirnya saya wirid terus sampai saya ketiduran sampai pagi. Pagi-pagi saya tetap dibangunin lagi sama si mbahnya sama teman-teman saya. Biasa 6:30 pasti saya ditengok ya ke tempat. Itu malam kedua tidak ada hasil. Singkat cerita malam ketiga, dan saya setelah maghrib itu masuk lagi ke kamar, Pak Mang, masuk lagi, ya wirid lagi biasa. Jam 1 malam ada suara ringkikan kuda. Sama kotoprak ngelilingi kamar. Nggak berhenti itu, lama sekali. Pikiran saya apa saya mau diangkut di bawah gitu, kalau udah pokoknya udah kacau aja pikiran karena kudanya nggak berhenti jalan terus. Suara kuda sama suara ringkikannya tuh nggak berhenti. Tapi saya tetap wirid terus. Sampai akhirnya sampai siang, sampai ketiduran. Akhirnya pagi-pagi saya juga dibangunkan lagi 6:30 sama Mbah. Itulah di Jawa Tengah saya tidak ada hasil. Selama 3 hari 3 malam itu tidak ada hasil. Simpat ngomong gimana? Tadi malam ada suara kuda aja, tapi bolak-balik kudanya tuh mutar-mutar aja ini kamar ini katanya. Ya itu nggak hasil Bu katanya. Kalau hasil apa? Ya dikasih uang katanya gitu. Kata si Mbah Kuncen tuh. Oh kalau gitu, ya udah Bu, berarti di sini nggak hasil. Udah kesana aja sana. Ada uang bibit Bu. Ada uang juga katanya. Maksudnya ditunjukkan ke tempat lain. Ke tempat lain tapi dia juga ya sama. Mungkin masih satu alur Mang, itu tuh masih orang suruhan dia, mungkin bisa jadi. Soalnya dari situ dari yang saya tirakat itu saya nggak hasil, saya semi juga hasil. Akhirnya dibawalah kita ke suatu tempat lagi sama si abah-abah itu. Ada perjalanan dari rumah itu ya kurang lebih 1 kilometer. Tapi kita pakai kendaraan, akhirnya cepat nyampe. Jadi bolosnya tambah lama ini ya? Nggak kerja berapa terus hari. Bolos gitu. Bolos terus. Ada 2 hari 3 hari bolos. Udah diajak ke sana, ternyata ke pondok. Oh ini mah ke pondok kata satu. Ada bacaan pondoknya, cuma saya lupa. Itu pondoknya tuh pondok apanya saya lupa. Udah lama sekali ya 2015, nggak ingat-ingat. Pokoknya saya tadinya mau menghapus masa lalu, nggak mau ingat-ingat gitu. Di pondok kita nunggu 1 jam, yang maju tuh duluan si abah yang dari kita tempat tawasulan. Terus dipertemukan sama abah. Sama abah ditanya, ada perlu apa? Saya butuh uang untuk melunasi hutang-hutang. Kebetulan ada 2 orang tuh Mang, sama orang Brebes juga sama, dia kelilit hutang, ibu-ibu sama kayak saya, gak punya suami juga sama. Kita kenalan kan, ibu dari mana? Dari Brebes, saya dari sini, dari Jawa Barat saya gitu. Ini sama tujuannya butuh uang. Iya betul butuh uang. Ya udah kalau benar mau butuh uang, tunggu di sini katanya. Ibu tunggu aja di sini. Abah masuk dulu ke dalam. Nah abah terus masuk. Kita nunggu sampai setengah jam Mang. Udah nunggu setengah jam, lama sekali nunggu. Kok lama banget ya nggak keluar-keluar. Kita ngobrol sama teman yang ada orang Brebes itu. Udah nunggu setengah jam, dia keluar sambil bawa tas pakaian. Kira bawa tas pakaian tuh apa? Nggak taunya dia duduk di depan kita. Udah duduk ngobrol. Ini uang udah ada. Akhirnya dibuka tuh sletingnya. Uang lenjuran Mang. Gepekan itu yang masih gepokan kayak dari bank, ada yang 10 juta 5 juta kan kayak gitu kalau dari bank. 100 ribuan sama 50-an. Ini mangga siapa yang mau sana. Neng apa cena apa ibu cena mangga siapa yang mau uang ini sok bawa pulang. Kok siapa yang mau? Tapi yang mau uang ini nanti jangan kaget kalau di rumahnya ayam jagonya hilang ya. Kita belum sentuh, nggak berani sentuh, untungnya nggak nyentuh. Kalau nyentuh katanya itu jago kita hilang. Uang itu kita cuma lihat aja, nggak disentuh, belum disentuh. Ayam jago tuh apa Abah katanya. Ayam jago tuh anak laki-laki Bu, anak laki-laki. Astagfirullahaladzim Mbah, saya nggak mau, udah biarin saya nggak mau.
Ya udah, ibu nggak mau. Terus yang satu juga, saya juga nggak mau. Ya udah, akhirnya tuh disleting lagi, tutup lagi, uang tuh nggak jadi. Itu ada berapa kira-kira Bu kalau di total? Satu tas berarti 1 M apa 2 M ya? Ada sekitar segitu. Sekitar itu. Yang tas pakaian aja, tas pakaian. Ya udah, kalau nggak jadi ibu, yang lain aja uang bibit. Uang bibit kayak gimana katanya? Ya udah, ibu tunggu di sini sebentar, abah masuk dulu. Dikasihlah amplop sama daun. Ini amplop buat ibu, ini buat ibu aja. Udah kayak itu, dikasih daun, nggak tahu itu daun apa, suruh dimasukin daun tuh. Masukin, saya yang masukin sendiri. Si mbak ini suka masukin sendiri. Nanti kalau nyampe rumah jangan dibuka, nunggu 3 hari. Nah, setelah 3 hari baru boleh dibuka, nanti dibelanjakan. Nanti nggak boleh, belanjanya nggak boleh lebih dari 20. Tapi jangan ke supermarket, ke warung-warung biasa atau di pasar. Nah, setelah 20.000 nanti uang itu akan balik lagi ke dompet ibu, ke dompet ibu-ibu. Udah tuh ngasih jalan begitu, udah selesai ini kata si abah. Jadi ibu-ibu semua dikasih Ya berdua, 2 amplop berarti. 2 amplop dikasih semua. Udah dikasih. Saya sama ibu teman apa yang dari Jawa Tengah juga dikasih. Si abah udah kasih wejangan begitu, kami permisi minta pamit pulang. Nggak ngasih apa-apa karena kita ngomong udah ke temen tuh kan Balinda yang ini, kita nggak ngasih uang nggak apa, karena kita udah gak ada uang. Akhirnya kita pamit, salaman, abah semoga kata abah berhasil. Doakin bah kata satu, selamat perjalanan, selamat sampai tujuan. Akhirnya kita pulang pamit dari Jawa Tengah. Singkat cerita kita ya udah di perjalanan, nyampelah rumah. Nyampe rumah, di rumah juga belum dibuka karena syaratnya kan 3 hari baru boleh dibuka. Nah setelah 3 hari saya tuh penasaran, pengen cepet-cepet 3 hari nih, baru sehari aja cepet. Lama banget perasaan, sehari 2 hari lama banget, ada yang ditungguin. 3 hari saya buka, itu uang di dalamnya yang tadinya daun itu uang 100 ribuan, uang berbentuk uang 100 ribu, bener itu 100 ribu. Selembar, 1 lembar. Pantesan kata abah tuh suruh belanjakan nggak boleh lebih dari 20.000, ini uangnya 100.000. Jadi nanti kalau uang itu dibelanjakan, kita belanja 20.000, nanti balik dapat uang kembalian 80, uang 100 balik lagi. Tapi saya tuh mikir, Mang, kalau dibelanjakan saya nipu anak orang kecil, kasihan ya, sama aja mencuri, menipu. Jadi saya nggak dibelanjakan. Itu uang tuh nggak dibelanja-belanjakan. Setelah 1 minggu uang tuh hilang. Dan yang mungkin ya setelah 1 minggu kemudian lagi saya juga kena kecelakaan, musibah jatuh dari motor. Akhirnya saya jatuh dari motor, nggak berangkat kerja juga sampai 1 bulan nggak berangkat kerja. Jatuh dari motor, ini luka, ini dengkul tuh sampai luka. Karena mungkin karena uang nggak dibelanjakan, saya tuh pikirannya jelek gitu ya. Tapi sedang kecelakaan juga, rentenir datang ke rumah kan Mang, nagih. Jadi saya tuh pusing. Akhirnya ngobrol lah ke orang tua, terus terang. Saya kan di kampung kan dapat warisan tuh, warisan kebun. Punya warisan. Akhirnya warisan saya jual untuk nutupi hutang. Yang tadinya 50 saya bayar sampai 80 juta. 80 juta. 80 juta. Itu berapa waktu tuh? Berapa lama? Ngejual kebun itu sampai berapa? 3 bulan ya. 3 bulan, 4 bulan. Berarti ibu nunda bayar ke rentenir berapa bulan? Kalau nggak salah 5 bulanan. 5 bulan. 5 bulanan. Setelah itu udah marah-marah Bu ya? Iya betul, marah-marah. Gimana cara nagih dia Bu? Dia nagih, Bu Rima gimana, kapan mau bayar aja? Sekarang nggak bayar, saya kena kecelakaan. Ya nggak tahu, pokoknya harus bayar, uang saya harus kembali gitu. Pokoknya galak Bu ya? Pokoknya galak banget lah, galak sadis itu ngomongnya, kata-kata juga ini. Gimana sih waktu minjem enak sekali, kirik pokok kata-kata kasar ya. Keluar ya. Berapa itu, Bu jual kebun? Dijual kebun itu kan punya adik saya punya, itu kan masih kegantet ya apa Mang, sertifikatnya itu masih buat 1.
Jadi akhirnya dijual itu 150 juta. Untuk saya bayar ke rentenir itu 80. Sisanya yang bagi 2 adik saya. Beres Itu. semua Bu ya. Udah beres semua. Jadi kantor mengajar tetap lancar Bu ya. Alhamdulillah lancar, saya berangkat lagi biasa seperti biasa, normal lagi. Ya. Ibu pesan untuk penonton apa Bu? Maksudnya pesan jangan suka namanya ikut investasi. Pokoknya gitu. ke penonton, tolong jangan suka ikut-ikutan yang ke pesugihan atau cari-cari uang gaib, cari apa kayak itu semuanya bohong, nggak ada. Yang ada menyiksa diri kita sendiri dan juga itu menyimpang dari agama kita. Saya juga udah tobat, tidak mau mengenal lagi kayak gitu. Pokoknya jangan sampai tidak ada namanya uang gaib yang tidak pakai tumbal. Semuanya pakai tumbal. Ada uang gaib tapi pakai tumbal. Bohong kalau tidak pakai tumbal. Kalau uang balik itu yang Ibu pakai tadi, kalau dipakai mungkin jadi ada tumbal ya Bu? Nggak ada tumbal, cuman kita harus setor. Setor apa Bu? Setor uang. Maksudnya gimana Bu? Maksudnya kalau untuk umpamanya udah sebulan sekali atau harus main ke tempat si Abah. Bawa uang. Bawa uang. Oh tadi ada perjanjiannya seperti itu Bu ya? Cuma nggak lupa tadi saya sebut. Oke, kalau yang ikut investasi bodong boleh nggak Bu? Itu juga nggak boleh. Jangan ikut-ikut Bu ya? Jangan ikut-ikutan investasi bodong, jangan ikut-ikutan. Nggak ada investasi yang hasilnya 50% tuh nggak ada, bohong itu semua ya. Malah kita ditipu. Jangan tergiur Bu ya? Jangan tergiur oleh investasi yang jasanya besar apa gede. Cari yang aman, mendingan ke bank. Bu Rima hanya seorang guru SD yang sederhana. Mencoba berdiri sendiri setelah terperosok dalam investasi bodong. Rumah yang ia perjuangkan selama bertahun-tahun harus digadaikan kepada rentenir. Dalam rapuhnya, ia mengikuti saran sesat seorang teman yang menuntunnya ke jalan kotor pesugihan. Tempat di mana harapan palsu menjanjikan kemudahan. Ia menjalani berbagai ritual di banyak tempat demi seberkas cahaya yang tak kunjung muncul. Namun ternyata setiap langkah hanya berujung sunyi. Ketika satu ritual menuntut anak laki-lakinya sebagai tumbal, ia tersadar dan mundur seketika. Saat itu ia mengerti bahwa beberapa cahaya hanya tipu muslihat yang sebenarnya malah membawa kita pada kegelapan yang lebih pekat. Info untuk sobat semua yang belum mencet tombol gabung dan belum masuk ke member area, silakan jalan-jalan di situ untuk nonton kisah-kisah yang tidak ada di video regular ya. Karena di sana ada kisah mistis yang tidak bisa ditampilkan di sini. Oke, mudah-mudahan sobat suka dengan fitur tambahan dari Malam Cekam.